Halo Bapak-Bapak, izinkan saya menyapa dengan penuh rasa hormat dan ketulusan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua bicara tentang satu hal yang mungkin selama ini dianggap tabu, memalukan, atau bahkan bikin kita gelisah. Ukuran penis, ya, topik ini memang sensitif, tapi justru karena itulah kita perlu membicarakannya dengan tenang, jujur, dan berdasarkan ilmu yang benar. Banyak pria merasa ukuran mereka tidak cukup. Bahkan, tak sedikit yang menyimpan rasa malu seumur hidup hanya karena membandingkan diri dengan gambar di internet atau cerita di luar sana, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kecemasan ini seringkali datang bukan karena ada masalah nyata, tapi karena informasi yang salah dan standar yang tidak masuk akal. Saya tahu, tidak mudah bicara soal ini. Tapi saya percaya, dengan pengetahuan yang tepat, para pria bisa lebih tenang dan percaya diri terhadap tubuhnya sendiri. Kita tidak sedang menilai siapa lebih besar atau lebih hebat, tapi kita sedang belajar mengenali diri kita secara ilmiah, objektif, dan bermartabat. Jadi hari ini, saya akan membantu bapak-bapak memahami ukuran penis yang sebenarnya normal itu seperti apa. Kita juga akan belajar bagaimana cara mengukurnya dengan benar, serta membongkar beberapa mitos yang selama ini membuat kita salah paham dan minder. Yuk, kita mulai dengan kepala dingin dan hati terbuka. Pertanyaan yang seringkali membuat para pria gelisah dan bertanya-tanya dalam hati adalah, sebenarnya ukuran penis yang normal itu seperti apa? Apakah saya termasuk normal, terlalu kecil, atau justru terlalu besar? Sayangnya, banyak dari kita mendapatkan informasi yang keliru dari sumber yang tidak terpercaya. Entah itu dari teman, obrolan di warung kopi, atau tayangan yang tidak merepresentasikan kenyataan. Untuk itulah hari ini saya ingin membantu bapak-bapak memahami ukuran penis dari sudut pandang medis yang ilmiah, bukan dari mitos atau opini liar. Beberapa penelitian berskala besar telah dilakukan oleh dunia medis untuk menjawab pertanyaan ini. Salah satunya adalah studi yang dipublikasikan dalam jurnal bergengsi British Journal of Urology International. Penelitian ini melibatkan lebih dari 15.000 pria dari berbagai negara dan latar belakang. Hasilnya menunjukkan bahwa panjang penis dalam kondisi tidak ereksi rata-ratanya adalah sekitar 9,16 cm. Sedangkan saat ereksi penuh rata-ratanya berada di angka 13,12 cm. Tapi yang perlu ditekankan adalah ini hanyalah angka rata-rata. Sebagian pria memang berada di bawah angka tersebut, sebagian lagi di atasnya, dan keduanya tetap masuk dalam kategori normal. Secara medis, ukuran penis dianggap normal jika panjangnya saat tidak ereksi berada antara 5-12 cm dan saat ereksi penuh berkisar antara 9 hingga 18 cm. Jadi, selama ukuran Bapak berada di dalam rentang tersebut, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan, jika sedikit lebih pendek atau lebih panjang dari angka itu, selama tidak ada gangguan fungsi atau keluhan klinis, maka tidak dianggap sebagai masalah. Yang sering menjadi penyebab kesalahpahaman adalah perbedaan antara tampilan saat tidak ereksi dan saat ereksi. Banyak pria merasa kurang percaya diri karena penis mereka terlihat kecil dalam keadaan lemas. Tapi perlu diketahui, penis memiliki dua tipe pertumbuhan. Tipe pertama disebut grower, yaitu ketika penis terlihat kecil saat tidak ereksi, tetapi memanjang signifikan saat ereksi. Tipe kedua disebut shower, yang mana penis terlihat besar saat lemas, tetapi hanya bertambah sedikit saat ereksi. Kebanyakan pria adalah tipe grower, jadi sangat wajar jika dalam kondisi tidak ereksi penis tampak pendek. Itu bukan kekurangan, melainkan variasi anatomi yang sepenuhnya normal. Selain panjang, aspek lain yang tak kalah penting adalah ketebalan atau lingkar penis. Dalam kondisi ereksi, lingkar penis rata-rata berada di kisaran 11 sampai 13 cm. Sementara itu, batas normal menurut data medis berkisar dari 9 hingga 15 cm.
Banyak pria yang menganggap panjang adalah segalanya. Padahal dalam hal kenyamanan dan kepuasan pasangan, ketebalan justru seringkali berperan lebih besar. Jadi, bapak-bapak, saya ingin menyampaikan satu hal penting. Ukuran penis itu sangat bervariasi antar individu, tidak ada angka mutlak yang membuat seseorang lebih baik dari yang lain. Fokus utama kita seharusnya bukan pada membandingkan panjang atau besar, tapi pada fungsi, kesehatan, dan kenyamanan. Selama tidak ada keluhan klinis, tidak ada nyeri, dan tidak mengganggu kehidupan seksual, maka ukuran Bapak bisa dianggap sepenuhnya normal. Setelah memahami data ini, saya harap Bapak-bapak mulai bisa bernapas lega. Kita telah melihat angka-angka yang nyata dan tidak perlu lagi dibayangi oleh standar yang tidak realistis. Namun tentu saja, ukuran seseorang bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan untuk itu, mari kita bahas bersama apa saja yang sebenarnya memengaruhi ukuran penis seorang pria dan bagaimana perubahan tubuh serta gaya hidup bisa membuat perbedaan yang tampak nyata. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa ukuran penis sangat bervariasi, namun tetap memiliki rentang yang dianggap normal secara medis, kini saatnya kita bahas lebih dalam apa saja sebenarnya yang memengaruhi ukuran penis seorang pria. Mengapa satu pria bisa memiliki ukuran tertentu, sementara pria lain berbeda? Padahal sama-sama sehat, faktor pertama dan paling mendasar adalah genetika, seperti halnya tinggi badan, warna mata, atau bentuk wajah. Ukuran penis juga ditentukan oleh faktor keturunan, artinya bila ayah atau kakek bapak memiliki ukuran tertentu, besar kemungkinan karakteristik itu akan diturunkan. Tidak ada cara untuk mengubah faktor ini karena ia sudah terbentuk sejak kita masih dalam kandungan. Oleh karena itu, penting untuk menerima bahwa setiap pria memang membawa bawaan genetiknya masing-masing dan itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan. Faktor kedua adalah masa pubertas. Masa ini biasanya berlangsung antara usia 10 hingga 16 tahun dan merupakan fase di mana hormon testosteron bekerja sangat aktif. Dalam periode ini, penis akan mulai tumbuh secara signifikan, baik panjang maupun ketebalannya. Setelah usia 18 hingga 20 tahun, pertumbuhan ini akan berhenti dan ukuran penis akan cenderung menetap hingga usia lanjut. Bila ada gangguan hormon di masa ini, seperti kekurangan testosteron, maka perkembangan organ seksual bisa terhambat. Faktor ketiga adalah usia dewasa. Walaupun secara umum ukuran penis tidak menyusut seiring bertambahnya usia, namun penampilan luar bisa berubah. Misalnya, pria yang sudah lanjut usia dan mengalami penumpukan lemak di bagian pubis bisa tampak seperti memiliki penis yang lebih kecil. Padahal, bukan ukuran yang berubah, melainkan lemak di sekitar pangkal penis yang menutupi sebagian panjangnya. Inilah sebabnya, kenapa kadang penis terlihat pendek saat perut mulai membuncit atau berat badan meningkat. Selanjutnya, kita juga harus membahas pengaruh dari obesitas, lemak tubuh yang berlebih, terutama di bagian bawah perut dan sekitar pangkal penis, bisa membuat penis terlihat lebih kecil dari ukuran aslinya. Ini bukan karena penisnya mengecil, tetapi karena sebagian panjangnya tertutup jaringan lemak. Selain itu, obesitas juga sering berkaitan dengan gangguan hormon, sirkulasi darah, dan disfungsi ereksi, yang semuanya bisa memengaruhi fungsi seksual secara keseluruhan. Faktor hormon pun tidak bisa diabaikan. Ada kondisi medis tertentu yang menyebabkan produksi hormon testosteron terganggu, baik karena kelainan sejak lahir, penyakit kelenjar pituitari, atau penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka panjang. Hormon ini sangat penting dalam pembentukan karakteristik seksual pria, termasuk ukuran penis. Saya juga ingin menekankan satu hal yang sering terabaikan, gaya hidup dan kesehatan umum, walau tidak secara langsung mengubah ukuran, gaya hidup yang buruk, seperti merokok berat, konsumsi alkohol berlebihan, stres kronis, dan pola makan tak sehat, bisa menurunkan kadar hormon, mengganggu aliran darah ke area genital,
serta membuat jaringan otot dan saraf tidak optimal. Semua ini dapat berdampak pada kemampuan ereksi dan persepsi kita terhadap ukuran. Jadi bapak-bapak, jelas bahwa ukuran penis bukanlah hasil dari satu faktor saja, melainkan gabungan dari bawaan genetik, hormon, kesehatan tubuh, dan kebiasaan sehari-hari. Memahami hal ini akan membuat kita lebih bijak dalam menilai diri sendiri. Yang penting bukanlah apakah kita bisa mengubah ukuran, tapi apakah kita bisa merawat kesehatan seksual kita dengan cara yang benar. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah mengetahui bahwa ukuran penis sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor, tentu akan muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengukur ukuran penis yang benar? Jangan-jangan selama ini kita salah dalam mengukurnya, sehingga merasa ukurannya tidak sesuai harapan. Dan memang benar, banyak pria yang tanpa sadar melakukan kesalahan dalam proses pengukuran, lalu merasa kecewa terhadap hasil yang sebenarnya tidak akurat. Pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa pengukuran panjang penis sebaiknya dilakukan saat penis dalam kondisi ereksi maksimal. Banyak pria yang mengukur saat kondisi setengah tegang atau bahkan saat lemas. Dan itu tentu akan menghasilkan angka yang lebih kecil dari ukuran. Sesungguhnya, ereksi yang tidak maksimal bisa membuat panjang penis terlihat jauh lebih pendek dibandingkan ukuran sebenarnya. Jadi pastikan Bapak melakukannya pada waktu di mana ereksi benar-benar penuh. Untuk alat ukurnya, sebaiknya gunakan penggaris lurus dan kaku seperti penggaris plastik biasa. Hindari menggunakan meteran kain atau alat yang melengkung karena bisa menghasilkan pengukuran yang tidak presisi. Letakkan penggaris di bagian atas batang penis, mulai dari pangkal hingga ujung kepala penis. Nah, yang sering terlewat dan sangat penting adalah Bapak harus menekan sedikit penggaris ke arah tulang pubis, yaitu tulang kemaluan bagian atas. Ini dilakukan karena di area tersebut sering terdapat jaringan lemak yang bisa menutupi sebagian panjang penis. Tanpa menekan ke dalam, panjang penis bisa tampak berkurang 2-3 cm, dan itu bukan ukuran sebenarnya. Kesalahan umum lainnya adalah mengukur dari bagian bawah penis atau dari samping. Pengukuran yang benar secara medis selalu dilakukan dari sisi atas dalam garis lurus ke depan. Mengukur dari sisi bawah bisa menyebabkan hasil yang tidak konsisten dan sulit dibandingkan dengan data standar yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Saya tahu mungkin Bapak merasa canggung saat melakukannya, apalagi jika baru pertama kali, tapi percayalah, mengetahui ukuran secara akurat akan membantu Bapak memahami kondisi tubuh sendiri dengan lebih baik dan menghilangkan rasa cemas yang tidak perlu. Jangan terburu-buru. Lakukan dengan tenang dan jika perlu, ulangi 2 atau 3 kali untuk memastikan hasilnya konsisten. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah posisi tubuh saat mengukur. Pengukuran ideal dilakukan dalam posisi berdiri tegak, dengan tubuh rileks, dan penis berada dalam kondisi ereksi alami. Hindari mengukur dalam posisi duduk atau sambil menekuk badan, karena ini bisa memengaruhi panjang yang terbaca. Saya juga ingin mengingatkan bahwa ukuran penis saat tidak ereksi tidak selalu mencerminkan ukuran saat ereksi. Jadi, jika Bapak hanya mengukur dalam kondisi lemas, hasilnya bisa sangat menyesatkan. Karena itulah, ukuran medis yang digunakan sebagai standar adalah ukuran saat ereksi penuh, bukan saat sedang lemas. Sebagai catatan tambahan, tidak ada keharusan untuk mengukur penis, tapi jika Bapak memang ingin tahu apakah ukurannya termasuk dalam kategori normal, maka penting untuk melakukannya dengan cara yang benar. Hasil pengukuran ini bukan untuk dibanding-bandingkan dengan orang lain, melainkan untuk pemahaman pribadi dan jika perlu bisa menjadi bahan diskusi dengan dokter bila ditemukan hal-hal yang mengkhawatirkan. Jadi, bapak-bapak, cara mengukur panjang penis sebenarnya tidak sulit, tetapi harus dilakukan dengan benar dan sabar. Pastikan kondisi ereksi maksimal, gunakan alat ukur yang tepat, tekan ke tulang pubis, ukur dari atas dalam garis lurus,
dan jangan terburu-buru. Dengan begitu, kita bisa mengetahui ukuran yang sebenarnya tanpa dibayangi oleh kesalahan pengukuran atau asumsi yang keliru. Dan yang paling penting, ingat bahwa ukuran hanyalah satu bagian kecil dari keseluruhan kesehatan dan fungsi seksual seorang pria. Setelah bapak-bapak memahami cara mengukur panjang penis dengan benar, sekarang kita masuk ke satu aspek yang seringkali justru lebih penting dalam kenyamanan seksual, yaitu ketebalan atau lingkar penis. Banyak pria hanya fokus pada panjang. Padahal faktanya, lingkar atau diameter penis memainkan peran besar dalam kepuasan pasangan, terutama dalam hal kontak dan stimulasi saat hubungan intim. Cara mengukurnya pun sebenarnya cukup sederhana, tetapi tetap membutuhkan ketelitian. Pertama, pastikan penis dalam kondisi ereksi penuh, karena ukuran ketebalan bisa berbeda jauh antara saat lemas dan saat tegang. Jangan melakukan pengukuran saat setengah ereksi, karena hasilnya akan tidak akurat dan bisa menyesatkan bapak. Alat yang digunakan sebaiknya adalah pita ukur fleksibel seperti yang biasa digunakan oleh penjahit. Hindari memakai penggaris kaku atau benda yang tidak bisa melingkar sempurna, karena penis memiliki bentuk silinder dan tidak bisa diukur ketebalannya secara lurus. Ambil pita ukur itu, lalu lilitkan secara perlahan di bagian batang penis yang paling tebal. Umumnya, titik terlebar ini berada di tengah batang atau dekat pangkal, tetapi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Pastikan saat melingkarkan pita ukur, Bapak tidak menarik terlalu kencang, tetapi juga jangan terlalu longgar. Biarkan pita menyentuh kulit secara pas, mengikuti bentuk alami penis tanpa menekan terlalu dalam. Setelah ujung pita bertemu kembali di titik awal, catat angka yang ditunjukkan. Itulah lingkar penis Bapak dalam satuan sentimeter. Secara medis, lingkar penis saat ereksi yang dianggap normal berada di antara 9 hingga 15 cm, dengan rata-rata sekitar 11-13 cm. Jika ukuran Bapak berada di dalam rentang itu, maka bisa dianggap sepenuhnya normal. Dan sekali lagi saya tekankan, ketebalan penis seringkali lebih dirasakan oleh pasangan daripada panjangnya. Jadi, jika Bapak punya ukuran panjang sedang tetapi lingkar yang bagus, itu sudah sangat cukup untuk memberikan rasa nyaman dan kepuasan dalam hubungan suami istri. Saya juga ingin menyampaikan bahwa banyak pria merasa cemas hanya karena membandingkan ukuran mereka dengan standar yang salah. Padahal, kalau cara mengukurnya keliru, maka hasilnya juga tidak bisa dijadikan acuan. Maka dari itu, penting sekali untuk memahami teknik pengukuran yang benar, baik untuk panjang maupun untuk ketebalan. Dengan memahami dua hal ini, panjang dan ketebalan, secara ilmiah dan akurat, bapak-bapak tidak perlu lagi dikejar bayang-bayang keraguan. Kita sedang bicara tentang tubuh kita sendiri, dan sudah seharusnya kita memahami dan menerimanya dengan tenang, tanpa malu, tanpa takut, dan yang pasti, tanpa membandingkan dengan orang lain. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah kita membahas panjang dan ketebalan penis, serta cara mengukurnya dengan benar, sekarang muncul satu pertanyaan penting. Kapan ukuran dianggap tidak normal? Karena meskipun variasi itu wajar, tetap ada batas bawah dan batas atas yang secara medis bisa dikategorikan sebagai kelainan. Mari kita mulai dari istilah mikropenis. Ini bukan istilah olok-olok, tapi benar-benar sebuah kondisi medis yang diakui dunia kedokteran. Mikropenis didefinisikan sebagai kondisi di mana panjang penis dalam keadaan ereksi penuh kurang dari 7 cm. Ini bukan hasil dari persepsi pribadi, tapi berdasarkan pengukuran standar dengan metode yang sudah kita bahas sebelumnya. Kondisi ini sangat jarang terjadi dan biasanya sudah bisa dikenali sejak masa kanak-kanak. Namun, tidak sedikit pria yang baru menyadarinya saat dewasa karena tidak pernah mengukur secara akurat atau tidak tahu bahwa ukuran mereka berada di luar batas bawah. Jika Bapak merasa bahwa ukuran Bapak jauh di bawah rata-rata dan merasa terganggu secara psikologis atau fungsional,
Sebaiknya jangan ragu untuk berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis urologi. Dokter akan memeriksa, melakukan pengukuran profesional, dan jika perlu, melakukan pemeriksaan hormon serta analisis lebih lanjut. Mikropenis bisa saja berkaitan dengan kelainan hormon, genetik, atau kondisi medis tertentu yang membutuhkan penanganan khusus. Di sisi lain ada pula pria yang memiliki ukuran penis di atas rata-rata secara signifikan. Meskipun hal ini seringkali dianggap sebagai anugerah, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Penis yang terlalu besar justru bisa menimbulkan beberapa masalah, baik secara fungsional maupun psikologis. Beberapa pasien mengeluhkan rasa sakit saat berhubungan, kesulitan dalam memilih ukuran kondom, hingga masalah dengan pasangan karena ketidaknyamanan saat penetrasi. Dalam beberapa kasus ekstrem, ukuran yang terlalu besar juga bisa menyebabkan kecemasan dan rasa tidak percaya diri. Terutama bila pria merasa bahwa dirinya berbeda secara berlebihan. Namun, perlu saya tegaskan kembali bahwa kasus-kasus di luar batas ini sangat jarang terjadi. Sebagian besar pria berada dalam rentang yang normal, hanya saja seringkali merasa tidak percaya diri karena persepsi yang salah atau karena terbiasa membandingkan diri dengan gambaran yang tidak realistis. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kelainan ukuran itu ada, tetapi sangat sedikit jumlahnya. Dan jikapun ada, langkah yang tepat adalah pemeriksaan dan penanganan medis, bukan diam sendiri, menyalahkan diri sendiri, atau mencoba-coba solusi yang belum terbukti aman. Jadi, bapak-bapak, ukuran dianggap tidak normal hanya jika sangat jauh dari batas bawah atau atas yang telah disepakati secara ilmiah. Namun yang lebih penting dari sekadar angka adalah apakah ukuran itu menyebabkan gangguan fungsi atau ketidaknyamanan dalam kehidupan seksual. Kalau tidak, maka apapun ukurannya, selama sehat dan berfungsi baik, itu sudah cukup. Percaya diri tidak datang dari angka, tapi dari pemahaman dan penerimaan terhadap tubuh sendiri. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah kita membahas fakta-fakta medis seputar ukuran penis, sekarang saya ingin mengajak kita bersama-sama meluruskan berbagai mitos dan kesalahpahaman yang selama ini beredar luas di masyarakat. Karena sebanyak apapun data yang kita pahami, jika masih terjebak dalam mitos yang keliru, maka rasa cemas dan keraguan akan tetap menghantui. Mitos pertama yang paling sering saya dengar, dan mungkin Bapak juga pernah percaya, adalah anggapan bahwa ukuran tangan, kaki, hidung, atau tinggi badan bisa mencerminkan ukuran penis. Ini sudah terbukti tidak benar. Penelitian ilmiah yang dilakukan di berbagai negara menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara ukuran tubuh bagian lain dengan ukuran alat kelamin. Jadi, pria bertubuh kecil belum tentu memiliki penis kecil, dan pria bertubuh besar belum tentu memiliki penis besar. Hubungan ini hanyalah asumsi sosial yang tidak berdasar. Mitos kedua adalah tentang ras atau etnis tertentu yang dikatakan memiliki ukuran lebih besar. Banyak orang percaya bahwa pria dari wilayah tertentu di dunia selalu memiliki ukuran di atas rata-rata. Meskipun beberapa penelitian memang menunjukkan adanya sedikit perbedaan rata-rata antar kelompok etnis, selisihnya tidak signifikan, dan yang lebih penting, variasi antar individu jauh lebih besar daripada perbedaan antar ras. Artinya, Bapak bisa saja memiliki ukuran yang lebih besar dari pria manapun di belahan dunia lain tanpa memandang etnis. Jadi, tidak ada ras yang unggul atau kalah dalam soal ini. Semua kembali pada faktor genetik dan kondisi pribadi masing-masing. Mitos ketiga, yang sangat berbahaya karena banyak orang tergoda mencobanya, adalah keyakinan bahwa ukuran penis bisa diperbesar secara permanen dengan obat, alat, atau latihan tertentu. Sampai saat ini, belum ada metode yang terbukti secara ilmiah bisa memperbesar penis secara permanen dan aman. Ada banyak produk yang dijual di pasaran, dari pil, krim, sampai pompa vakum dan alat penarik.
Sebagian besar tidak efektif, dan yang lebih parah lagi, bisa berisiko menimbulkan cedera, kerusakan jaringan, atau bahkan gangguan fungsi ereksi jika Bapak melihat iklan yang menjanjikan hasil cepat dan permanen tanpa risiko. Sebaiknya bersikap skeptis, jangan korbankan kesehatan hanya karena ingin mengejar ukuran. Mitos terakhir, dan mungkin yang paling merusak kepercayaan diri pria, adalah anggapan bahwa semakin besar ukuran penis, maka semakin hebat kemampuan seksual seseorang. Ini juga tidak benar. Kemampuan seksual tidak hanya ditentukan oleh ukuran, tetapi oleh komunikasi, teknik keintiman emosional, dan rasa percaya diri. Banyak pasangan yang bahagia dengan kehidupan seksualnya, walau ukuran pasangannya tidak luar biasa. Karena pada akhirnya, kualitas hubungan ditentukan oleh perhatian dan koneksi, bukan oleh angka. Bapak-bapak, saya ingin menegaskan bahwa semua mitos ini tidak hanya salah secara fakta, tetapi juga bisa merusak secara psikologis. Terlalu banyak pria merasa rendah diri hanya karena mempercayai sesuatu yang tidak pernah terbukti. Maka dari itu, saya mengajak Bapak untuk mulai membebaskan diri dari standar tidak realistis dan mulai membangun rasa percaya diri berdasarkan fakta, bukan asumsi. Kita tidak perlu menjadi sempurna menurut orang lain. Yang penting adalah merasa sehat, nyaman, dan yakin dengan tubuh kita sendiri. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah kita membahas segala hal tentang ukuran penis, mulai dari fakta medis, cara mengukur yang benar, hingga mitos yang selama ini menyesatkan, kini saatnya kita tarik satu kesimpulan penting, bahwa percaya diri adalah kunci utama dalam menjaga kesehatan seksual dan harga diri sebagai pria. Selama ini, banyak pria yang merasa gelisah, malu, atau bahkan tertekan, hanya karena merasa ukuran dirinya tidak sesuai harapan. Padahal, seperti yang sudah kita bahas, mayoritas pria berada dalam rentang ukuran yang sepenuhnya normal. Perasaan minder atau tidak cukup itu seringkali bukan datang dari tubuh kita sendiri, tapi dari bayangan yang salah tentang standar ideal yang dibentuk oleh media, iklan, atau anggapan-anggapan yang tidak berdasar. Ukuran penis memang bisa menjadi salah satu faktor dalam hubungan intim, tetapi bukan satu-satunya dan bahkan bukan yang paling menentukan. Keharmonisan seksual jauh lebih banyak ditentukan oleh keintiman emosional, komunikasi yang jujur, perhatian terhadap pasangan, dan kemampuan untuk memahami serta merespons kebutuhan satu sama lain. Saya percaya seorang pria yang memahami tubuhnya, menerima dirinya, dan tahu cara mencintai pasangannya dengan tulus akan jauh lebih disukai daripada pria manapun yang hanya mengandalkan ukuran. Bapak-bapak, jika Bapak merasa ada sesuatu yang mengganggu, entah itu bentuk, fungsi, atau rasa tidak percaya diri, saya sarankan jangan disimpan sendiri. Jangan malu untuk berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang bisa dipercaya. Dunia medis tidak ada untuk menghakimi, tetapi untuk membantu. Bahkan, satu kali konsultasi bisa menghapus bertahun-tahun kecemasan yang tidak perlu. Saya juga ingin mengajak Bapak menjaga kesehatan seksual secara menyeluruh, bukan hanya soal ukuran, tapi soal gaya hidup, makan sehat, tidur cukup, hindari stres, berhenti merokok, dan rajin bergerak. Semua itu terbukti bisa meningkatkan aliran darah, hormon testosteron, dan kualitas ereksi jauh lebih bermanfaat daripada mengkhawatirkan ukuran semata. Terakhir, saya ingin Bapak-bapak mengingat satu hal penting. Tubuh Bapak adalah milik Bapak, unik, dan tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Tidak ada yang sempurna. Dan justru saat kita bisa menerima diri kita apa adanya, disitulah kekuatan sejati sebagai seorang pria muncul. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setelah video ini, Bapak merasa lebih tenang, lebih paham, dan tentu saja lebih percaya diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan, jaga semangat, dan tetap menjadi pria yang bahagia, apapun ukuran tubuhnya.